Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk memaparkan hasil literasi saya mengenai pengembangan karakter dan etika. Namun sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rizky Taufik Hidayat, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014220065. Nah, baik sebelum masuk ke pengembangan karakter, kita ketahui dulu apa itu karakter. Karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, dipekerti, sifat, temperamen, atau watak. Nah, pada umumnya, karakter dapat disebut sebagai kombinasi dari kepribadian, sifat, dan watak yang dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesimpulannya, karakter adalah bawaan yang dimiliki oleh setiap orang yang mana biasanya dari lahir dan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Nah, masuk ke dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik pada individu. Kemudian, tujuan dari pendidikan karakter ini untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan mampu bersosial dengan baik di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk kesadaran moral. Adapun tujuan utama dari pendidikan karakter ini adalah bertanggung jawab dan mampu bersosial dengan baik. Karena pada dasarnya kita berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat kelak ketika sudah selesai menempuh dunia pendidikan. Kemudian ada beberapa komponen pendidikan karakter yang mana saya merinci dari beberapa poin. Yang pertama nilai-nilai dalam kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kerjasama. Selain itu, komponen pendidikan karakter juga berpengaruh ataupun uh, ada aspek keterampilan sosial, yaitu interaksi dengan masyarakat, kemudian komunikasi yang baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian ada pengetahuan, di mana penguasaan pengetahuan ini untuk mengontrol prinsip atau pedoman untuk mengambil setiap keputusan. Setelah itu ada pembentukan identitas. Melalui pemahaman dan refleksi diri, seorang dapat mampu memahami tentang diri sendiri, yang mana keterlibatan dalam komunitas, pergaulan seringkali menjadi faktor dalam pembentukan karakter. Bagaimana yang telah saya sampaikan bahwa karakter ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya internal dan eksternal. Faktor eksternal lah yang sebagian besar berpengaruh kepada karakter seseorang. Sebagai contoh, apabila kita terbiasa dalam lingkungan yang toksik ataupun yang kurang baik, maka secara tidak langsung karakter kita juga akan terpengaruh menjadi seperti apa yang kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, kemudian masuk dalam etika. Etika itu sebetulnya adalah apa sih? Nah, etika ini merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Jadi etika ini merupakan sebuah sanggupan atau kesadaran seseorang untuk mentaati setiap norma atau aturan yang berlaku, entah itu dalam kehidupan masyarakat maupun dalam suatu organisasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada strategi pengembangan karakter dan etika. Yang pertama ada pendidikan nilai. Menanamkan nilai-nilai etika sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Nah, pendidikan ini dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, di mana sebagaimana pepatah, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, ini merupakan suatu pendidikan informal pertama yang diampu atau yang diajarkan kepada setiap anak. Kemudian refleksi diri, mengembangkan kebiasaan untuk secara teratur merenung dan mengevaluasi tindakan dan nilai-nilai pribadi. Nah, ini lanjutan dari poin yang pertama. Apabila biasanya anak mengalami ataupun ada beberapa kesalahan yang sekiranya tidak fatal, sebagai orang tua untuk membimbing dan mengingatkan anaknya sekiranya perbuatan tersebut itu sudah baik atau belum. Jika belum, maka bagaimana langkah untuk menjadi lebih baik berdasarkan evaluasi ataupun
kesalahan yang telah diperbuat agar kedepannya tidak memasuki kesalahan yang sama. Seperti itu. Kemudian ada mentorship, di mana mentorship ini merupakan bimbingan dari figur yang dapat memberikan pandangan dan arahan moral. Kemudian ada pengalaman hidup. Belajar dari pengalaman, baik positif maupun negatif, untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Jadi, sebagaimana pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Jadi pengalaman itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap seseorang. Kesimpulannya, pengembangan karakter dan etika merupakan perjalanan sepanjang hidup manusia yang membutuhkan kesadaran diri, komitmen, dan upaya yang berkelanjutan. Dengan memiliki karakter yang baik dan etika yang kuat, seorang dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan dan materi yang kurang lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.